Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salihin rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita bicara tentang tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Untuk ini mari kita lanjutkan. Bapak sekalian, di dalam kitab Ar-Roshah yang isinya ada 10 hal-hal yang menyangkut jalan kita secara esoteris menuju Allah, adalah bahwa at-turuqu kulluha masdudatun alal khalqi illa maniqtana'a athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap jalan yang menuju Allah itu bisa buntu, bisa tertutup alal khalqi ing atase kabeh makhluk, artinya kita semua harus tahu jalan, harus tahu yang menunjukkan. Jadi jangan cari sendiri. Jalan yang menunjukkan kita ke akhirat, ya maaf, tarekoh. Karena itu yang menunjukkan ini loh jalannya. Kalau mau kemana, ini loh jalannya. Itu diberikan. Kalau enggak buntu. Karena itu kan disebutkan as-syari'atu bila haqiqatun atilah. Kalau orang hanya mengandalkan syariat belaka, tidak mau menjalani thariqah hakikat, itu akan buntu, tidak tahu arah. Ya, itu Bapak sekalian. Illa maniqtana'a athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia semata-mata mengikuti athar, apa yang diamalkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang thariqah itu berhubungan dengan dinisbatkan, diikuti, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lewat Sayyidina Abu Bakar di baiat pertama, thariqatnya Naqsyabandi Naqsyabandiyah, ya, termasuk insyaallah yang saya amalkan dan Bapak Ibu sekalian amalkan. Ada yang lain juga. Ada Qadiriyah, ada Sadiliyah, ada Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada Satoriyah. Semua thariqah baik, asal bersanad pada Allah bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Faqina idzilla budaliman arada taqarrub illallah ta'ala. Faqina idzin, maka dengan demikian orang yang ingin tidak buntu, tidak berhenti, tidak tahu arah, artinya kita tahu arah, artinya jangan sampai kita salah arah. La buddha, tidak bisa tidak, liman aroda, apabila seseorang itu menghendaki taqarrub, artinya mendekatkan diri pada Allah, parek, dengan apa? Birridado, dengan melakukan riadoh, zikir, dengan cara mengikuti aurat di dalam amalan-amalan kita sehari-hari oleh guru-guru kita, khususnya melalui thariqah.
wal hikamiyati, dan penuh dengan ilmu-ilmu hikmah yang sangat berfaedah. Ayat tadi sa'adil ghara, dan semua itu kita harus ikut as-syariat, syariat al-ghara'u, syariat yang mencorong, yang menyala, yang penuh dengan kebenaran. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi as-syari'atu bila hakikah atilah. Sebaliknya, kalau orang hanya ilmu batin spiritual, syariatnya nggak kuat, dia juga batilah. Wal hakikatu bila syariah batilah. Karena itu kita harus mengikuti syariatul ghara. Wa yattabi sunnatal hasanah hatta tantajariyadah taqarrub ila Allah. Wa yattabi, siapa di antara kita mengikuti as-sunnah, artinya apa yang dilakoni oleh Kanjeng Nabi, Gusti Nabi, ya, al-hasanah, yang baik, yang kita ikuti dengan baik, hatta tantaja, sehingga kita itu bisa melahirkan riyadhah, yaitu amal-amal yang riyadhah, yang tirakat, itu bisa taqarrub ilallah, itu bisa mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang tidak mungkin dekat dengan Allah kalau tidak riyadhah, tidak mujahadah, tidak menjalani sesuatu yang rutin, terstruktur dan masif di dalam ibadah-ibadah spiritual kita. Dan terstruktur, masif, amalan-amalan terukur, itu semua diajarkan di dalam bertarekah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Fali adamil ikta'i fatarkil itiba'i qad dhallal murtadun. Fali adabi, maka sesungguhnya apa yang dia jalani, iktida'i, dan dia adalah mengikuti, ya, artinya dia jalanin, tapi watarkul itiba'i, tapi tidak ikut apa yang diajarkan Rasulullah, qad dhallal murtadun, maka orang ini bisa sasar, salah arah. Murtadun, yaitu orang yang tadi, orang yang riyadhah tadi, dhallun, karena tidak tahu arah. Mau mendekatkan diri Allah nggak pakai guru, tidak ada yang ngajari, tidak bertarekah, bisa salah arah. Bimujarradir riyadhah, kalau dia riyadhahnya itu dewi, nggak ngerti, pura-pura jadi ahli, sudah tokoh, lah saya bikin tarekah sendiri misalkan, lah itu dia bisa dhallun, orang ini bisa menyesatkan, orang sesat dan menyesatkan. Istri'ati, yaitu bisa jadi dia adalah sesuatu yang berhenti. An-nuril hidayah, dari hidayahnya Allah Ta'ala, nur, cahaya hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang mendekatkan diri pada Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah dalam hal dia mahdhah, khusus untuk mendekatkan diri pada Allah, itu dengan bertarekah. Karena dengan cara itu dia akan bisa secara lurus, terarah, dan betul-betul bisa, namanya Bapak Ibu sekalian ya, ada takhalli, ada takhalli, ada tajalli ilallah. Itu Bapak sekalian, kita bisa mengosongkan diri kita, kita bisa menyibukkan seluruh hidup kita itu hanya untuk Allah. Wa tajalli, dan kehidupan kita sangat jelas hubungan kita wusul ilallah, tajalli wal wusul ilallah. Ya, bertarekah. Kalau tidak, kita akan kehilangan nurul hidayah. Dalam hati kita kehilangan cahaya kita. Fi ma'rifatil khalqi subhanahu wa ta'ala, di dalam hal melihat atau mengetahui terhadap hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak pakai
tarekoh, dia bisa salah arah. Cahaya di dalam kolbun kita itu menjadi redup karena kita tidak dibimbing di dalam hal ilmu-ilmu yang bersifat spiritual, ruhaniyah. Bapak sekalian, ma'a ta'mikihim, makanya satane tentang tadi ya, memperdalam kita riyadhah semua kepada Allah itu fi tazkiyatun nafs, tiada lain adalah di dalam hal tazkiyatun nafs. Jadi orang harus serius ya, kunu ma'as shodiqin ya, jadilah engkau bersama orang-orang yang di jalan Allah itu harus betul-betul dijerokkan, masuk hati. Di dalam ayat lain saya sebutkan tadi, wajah itu fisabilillah la'allakum tuflihun. Kalau nyari wasilah, artinya nyari guru, nyari tarekoh, ikuti secara baik. Wajah itu fisabilillah, artinya jalan ini menuju Allah, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang tuflihun, orang yang betul-betul menang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan tazkiyatun nafas, harus betul-betul membersihkan jiwa. Bitil kalira birriyadhai wal masyaqqah. Kalau sudah seperti itu, kita menuju Allah bitil kalriyadhah, maka dengan cara riyadhah wal masyaqqah dan penuh kesulitan. Tidak apa-apa, melek bengi ya, bangun malam ya masyaqqah, berat. Enaknya tidur, bangun ya, ini hari Kamis puasa, ini kan berat. Tapi ini bagian dari riyadhah, dan ini adalah tazkiyatun nafs. Ini adalah dalam rangka membersihkan jiwa kita. Jadi dengan cara itu kita tazkiyatun nafs. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bal afsadu aqaidaum, kalau tidak kita pakai tarekoh, tidak masyaqqah, tidak tazkiyatun nafas, orang irung yang jalan sendiri itu bal afsadu, bisa fasad, bisa rusak sampai pada aqaidahum, akidahnya itu bisa rusak kalau nggak pakai guru. Nah, karena itu pentingnya guru itu seperti itu. 5 tamakku fi riyadhah, ya, karena apa yang dia lakukan tadi secara mendalam fi riyadhah, di dalam riyadhah. Jadi Bapak sekalian, ini yang saya katakan antara riyadhah, antara masyaqqah yang melahirkan tazkiyatun nafas itu syaratnya 2, yaitu ilmu itu tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jalan dewi-dewi. Kalau jalan dewi-dewi nanti dolun ya, bisa sesat, tidak tahu arah. Kita lanjutkan. Li'anna kulla man lam yadbik riyadatan bisyari'ah. Li'anna, karena sesungguhnya kulla, setiap orang, malam yattabi, kalau tidak menyocoki, tidak sesuai riyadhah bisyari'ah. Riyadhah artinya masyaqqah tadi ya, tirakat bisyari'ah dengan cara syariatnya Allah. Walam yatba' sunnatah, dan dia tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, falaisa lahu nasibun, maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa minat taqarrub, dari kedekatan kita ilahiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi maaf ya Bapak, kadangkala kita satu sisi senang ketika orang riyadhah, puasa, ngebleng, Senin, Kamis pasti ya, Daud 40 hari ngerowot gitu ya. Tapi kalau dia tidak berdasarkan syariat, nanti laisa lahu nasibun, dia nggak dapat apa-apa karena nggak ada akidahnya itu. Kan ada ya, nanti jangan-jangan ilmunya ilmu hitam, bukan ilmu spiritual putih gitu Bapak sekalian. Ya, karena itu maka kita harus mengikuti
para guru kita dan sampai sanadnya pada Rasulullah. Wal ma'rifatul haqiqah, dia juga tidak akan mendapatkan makrifat hakikat yang betul-betul makrifat yang hakikat. Wala tahsululahu min tilka riyadhah, maka tidaklah dia akan berhasil, tidak akan wusul, tidak akan berhasil lahu kepada orang yang riyadhah, yang tanpa mengikuti guru, mengikuti thariqah sampai sanadnya Rasulullah, min tilka riyadhah, dari riyadhahnya itu malah hanya menyiksa diri sendiri, ya. Illa auhamu fasidah, bahkan dia waham itu apa ya, ngelamun tok, ya, mengheningkan. Jadi Bapak juga bedanya orang yang yoga, orang yang heneng, orang Jawa ya, biasanya heneng itu meneng itu umum, tidak pakai syariat, tidak Rasulullah. Kalau pakai thariqah namanya wukuf bil qalbi. Nah, itu ada caranya. Lah itu dibenarkan. Nah, dengan jangan demikian, kita harus mengikuti cara yang ditunjukkan oleh guru-guru kita. Kalau tidak, al-fasidatu wal khalatul kasidah, dia akan mendapatkan yang fasad, yang rusak, wal halata, dan semua apa yang dilakukan itu kasidah, menjadi jelek. Nah, dengan demikian allati laisa laha min nawat qabulan, orang yang tata laku tidak berdasarkan thariqah tadi, laisa laha min nawat qabulan, dia adalah tidak ada dalam dirinya itu minallahi qabulan, dikabulkan oleh Allah. Bal innama bihalahu an tariqil haq, sebaliknya innama biha, sesungguhnya orang yang riyadhah tadi dengan amalan yang mendekatkan diri Allah, biha, apa yang dilakukan lahu kepada yang tadi, an tariqil haq, yaitu terhadap sebuah tariq al-haq yang benar, ya, khurujun wa udulan, utawi harus betul-betul kecuali dia itu apa, khurujun wa udulan, keluar, wa udulan, dan adulun itu melenceng. Kalau orang tidak pakai guru, tidak pakai thariqah dalam hal mendekatkan diri pada Allah. Babu ikalan thumma a'lam anna tasfiyatul qalbi bitariqil dzikir. Kemudian ketahuilah bahwa anna tasfiyatul qalbi, maka sesungguhnya membersihkan hati itu bitariqil dzikir, dengan jalan untuk berzikir, dengan cara berzikir, zikir ilallah, ya ayyuhalladzina amadzkurullah dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asira. Jadi tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati itu hanya dengan zikir, dengan bitorikin zikir. Dan zikir secara terstruktur itu ada di dalam berthariqah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qalbu bisodain kama yasudul hadid, karena sesungguhnya hati itu seperti ada residunya, ya, kama yasudul hadid, seperti karatannya hadid. Hadid itu besi, kalau nggak dibersihkan, kira-kira besi itu karatan nggak? Karatan. Hati kita kalau nggak dibersihkan dengan zikir, karatan. Karena itu uzkurullah ainama kuntum fi kulli halin waqtin wa sa'atin. Berzikirlah kepada Allah di dalam segala sesuatu, dimanapun kita berada. Wa ilajuha, dan untuk menambahi, ya, zikrullah, maka dengan cara membersihkan tadi itu zikrullah kepada Allah Ta'ala. Liqauli ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sungguhlah
maka engkau harus eling, berzikir, menyebut nama Allah, tatmainul qulub, maka hatimu akan bisa tenang. Itu Bapak sekalian ya. Jadi caranya adalah betul-betul dengan berzikir pada Allah, hati kita menjadi tenang. Summa inna dzikra imma bilisanin au imma biqalbin. Bapak sekalian, inna dzikra, karena semua zikir itu imma bilisanin, kadangkala dengan lisan, wa imma biqalbin, kadangkala dengan qalbin. Lihat situasi. Saat tertentu kita lisan, saat tertentu kita di dalam hati. Ya. Fadzikru lisan liyaksula dzikrul qalbi. Fadzikru, maka sesungguhnya zikir lisan dengan lisan itu liyaksulu dzikrul qalbi, itu bisa untuk menghasilkan zikir di dalam qalbi. Karena itu ada zikir nafi isbat, ibu bapak sekalian yang sudah bertarekah kan? La ilaha illallah. Zikirnya tahlil la ilaha illallah, antara latifatul qalbi dan latifatul ruh itu diputar sek 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 sek. Itu berarti bisa menggerakkan jantung dan seluruh organ di dalam diri kita karena cara berzikir yang benar. Wa dzikrul qalbi litahsulul muraqabah, dan zikir dengan hati itu bisa mempercepat, menghasilkan muraqabah, yaitu kita di dalam rengkuhan, di dalam pengawasan Allah. Karena apa? Kita muqarrabah wa muraqabah. Ini jangan ada dua ya, muqarrabah wa muraqabah. Kita dekat dan kita diawasi oleh Allah. Fadzikrul qalbi tafakkurul lafzin, sedangkan zikir bil qalbi tafakkurul lafzin itu angen-angen terhadap lafzin. Tafakkur artinya apa? La ilaha illallah pengertiannya tiga Bapak Ibu sekalian. La ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada sesuatu yang kita sembah kecuali Allah. La ilaha illa maksuda illallah. Tidak ada satupun yang kita tuju kecuali Allah. La ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada sesuatu pun yang kita cintai kecuali Allah. Jadi makna zikir bil qalbi di dalam hati itu taksuru litaksula tafakkur lafzi. Dilalui hanya bisa kalau kita tafakkur terhadap arti lafaz tadi. Mama mukhalafati makna kamakila, maka dengan demikian beserta tadi mulakhadatin itu melirik ya, melirik itu betul-betul dimasukkan di dalam jiwa kita ya, melirik kalimat Allah masuk di dalam hati kita, la ilaha illallah masuk di dalam hati kita. Itu ketika zikir bil lisan, itu mancep Allah, Allah itu seakan-akan memenuhi relung hati kita ya. Maknaha seperti itu, kamakila, seperti yang dikatakan oleh para alim, para aulia, para guru, para syekh. Apa? Ini al-fikru dzikrul qalbi. Tafakkur itu dzikrul qalbi. Wal isku dzikrur ruh. Wal ma'rifatu dzikrus sir. Nah, Bapak sekalian, tiga ini ya, ini kata kunci ini. Al-fikru dzikrul qalbi, berfikir, lafaz, tafakkur, itu zikir di dalam qalbi. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, Engkau maha sempurna. Ya Allah, kamalatus, Engkau maha sempurna sifatmu. Di dalam hati kita terus menyebut Allah. Wal isku, dan bahasa Jawa yang iskun itu bronto. Bronto itu apa ya? Bronto itu apa ya? Terenyuh. Orang yang sampai terenyuh menyebut Allah, tahu-tahu nangis di tengah malam, tahu-tahu sedih, tahu-tahu
semeriwing badan tubuh kita. Ya, orang kalau sudah hatinya bersih, nyebut nama Allah itu sudah semeriwing hati kita. Itu adalah apa? Zikrur ruh. Zikir yang ada di dalam ruh kita semua itu sudah menyebut Allah, sudah dalam hal apa ya? Betul-betul tersambung pada Allah. Wal ma'rifatu dzikir sir, sedangkan zikir itu dan makrifah itu ada zikirnya sir, yaitu ada yang di dalam basirah mata batin kita. Lah ini yang kita tuju. Moga-moga Bapak sekalian bisa jalan ini ya. Ya, karena itu disebut as-syari'atu amalul jawarih. Kalau orang hanya syariat itu amal badan kita. Wat tariqatu dan bertariqatu amalul batin. Amal-amal di dalam batin itu tariqah. Wal haqiqatu amalatul daw. Sedangkan kalau sudah basirah, amal-amal yang makrifat itu adalah amal yang berbasis pada rasa. Rasa kita itu betul-betul terasa di dalam zikir kita menuju Allah, ada rasa. Betul-betul menghunjam di dalam diri kita. Kalau orang itu sudah dalam posisi betul-betul menjalani tadi riyadhah, masakoh, mujahadah, tapi di dalam syariatnya Rasulullah, di dalam amaliyahnya Rasulullah, syariat yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dari dan itu terbungkus dirumuskan kaifiyatnya, adabnya melalui thariqah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah saatnya terus membuka hati kita menjadi hati yang bersih, hati betul-betul yang tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena kita sedang dan harus selalu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati kita. Terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.